Halo, kita dari kelompok 1 mau mempresentasikan tentang infografis Pastikom Unsik Wonosobo. Dimulai dari sejarah Pastikom. Pastikom ini merupakan perubahan nama dari Fakultas Teknik semenjak tahun 2005. Dasar dari perubahan nama itu adalah adanya program studi ilmu komputer yang bernaung di bawah fakultas, yaitu Teknik Informatika dan Manajemen Informatika. Nah, dengan adanya perubahan nama, diharapkan fakultas dapat menambah program studi yang berhubungan dengan ilmu komputer. Nah, di samping itu, gelar jurusan program studi ilmu komputer menggunakan gelar sarjana komputer. Nah, Fakultas Teknik sendiri merupakan penggabungan dari 3 fakultas, yaitu Fakultas Teknik Informatika, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, dan Fakultas Teknik Industri pada tahun 2005. Nah, alasan penggabungan adalah untuk efisiensi dan efektivitas kerja. Dasar dari pendirian ketiga fakultas tersebut yaitu SK Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Pendidikan Nasional RI di nomor yang tercantum, yang terbit pada bulan Juni 2001. Nah, hingga saat ini perkembangan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer atau Pastikom Unsik cukup signifikan dengan bertambahnya jumlah mahasiswa setiap tahunnya dan semakin lengkap sarana dan prasarana penunjang perkuliahan dalam rangka membawa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer atau Pastikom mampu berkompetisi dengan perguruan tinggi lain yang ada di Jawa Tengah maupun di Indonesia. Nah, kurang lebih sejarah dari Pastikom bisa dirangkum di gambar berikut. Jadi di tahun 2001 dan 2005 sampai 2005 itu sempat ada perubahan 3 nama, itu Fakultas Teknik Industri, Fakultas Teknik Informatika, lalu Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Kemudian di tahun 2005 sampai 2009 itu berganti nama lagi menjadi Fakultas Teknik. Terus di tahun 2009 sampai 2013 berganti nama lagi menjadi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer sampai sekarang. Nah, demikian secara singkat dari Pastikom. Visi, misi, dan tujuan. Visi menjadikan pusat unggulan teknologi yang transformatif, humanis, dan Qur'ani di tingkat regional pada tahun 2031. Untuk misi, yang pertama melakukan kajian teknologi yang bersumber pada ilmu-ilmu Al-Quran dan menjadi pusat pengkajian dan pengembangan teknologi. Yang kedua, menjadikan sarjana ahli media teknik komputer yang handal, kreatif, dan inovatif yang dilandasi nilai-nilai Al-Quran. Yang ketiga, menyiapkan sumber daya manusia siap pakai yang humanis dan sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. Yang keempat, meningkatkan integritas kepribadian lulusan dan etika profesional yang berakhlakul karimah. Untuk tujuan, yang pertama, menghasilkan teknologi yang canggih tanpa meninggalkan norma-norma Al-Quran. Yang kedua, menciptakan proses pembelajaran yang dinamis, progresif, dan kondusif dalam suasana ilmiah dan Qur'ani yang nyaman. Yang ketiga, mewujudkan lulusan yang kompeten di bidangnya dan menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidangnya sehingga mampu menyelesaikan masalah yang ada dalam wawasan keilmuannya. Keempat, mewujudkan lulusan yang mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat. Kelima, mewujudkan lulusan yang profesional, ulet, jujur, amanah, dan memiliki akhlakul karimah yang terpuji sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. Yang keenam, mewujudkan lulusan yang menjadikan etika profesi sebagai dasar dalam berkarya. Saya lanjutkan, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer mempunyai 5 program studi, yaitu terdiri dari 3 program studi dengan jenjang S1, Ilmu Arsitektur, yang kedua yaitu Informatika, yang ketiga Teknik Sipil, serta 2 program studi dengan jenjang D3 yaitu Manajemen Informatika dan Mesin Produksi, yang telah
berstatus terakreditasi semua dari BAN PT. Dengan jabatan Ketua Prodi Arsitektur dengan nama Adinda Septi Handriani STMT. Kedua, Ketua Prodi Teknik Sipil dengan nama Wiji Lestarini STMT. Ketiga, Ketua Prodi Teknik Informatika yaitu Pak Nahar Madiantoro Eskom Mkom. Keempat, Sekretaris Prodi Teknik Informatika yaitu Pak Hidayatus Sibian Eskom Mkom. Kelima, Ketua Prodi Manajemen Informatika Pak Muslim Hidayat Eskom Mkom. Keenam, Ketua Prodi Mesin Produksi Pak Sunaryo SPDT MPD. Dengan nama prodi jenjang Arsitektur Sarjana S1, Teknik Informatika Sarjana S1, Teknik Sipil Sarjana S1, Mesin Produksi Diploma atau D3, Manajemen Informatika Diploma atau D3. Prodi Pimpinan dan Staf, jabatan Dekan, nama Muafani STMT. Wakil Dekan yaitu Dian Asmorojati Eskom Mkom. Kepala Bagian Tata Usaha Nur Hasanah Eskom Mkom. Kepala Subbagian Tata Usaha Saiful Rohman Eskom Mkom. Bendahara M. Agung Pamungkas. Staf Akademik Nur Fitrianto. Yang kedua Ahmad Afandi MM. Selanjutnya Unit Penjaminan Mutu M. Fuad Asnawi Eskom MM. Staf Laboratorium Chandra Bagus Dewantoro. Dan selanjutnya yang terakhir Staf Umum Sayafuluddin. Yang teratas itu ada dekan. Di bawahnya dekan itu ada wakil dekan. Wakil dekan membawahi 7 bagian. Di bagian pertama itu ada unit penjaminan mutu. Yang kedua, bagian tata usaha. Di bawahnya lagi itu ada ketua prodi arsitektur. Di bawah ketua prodi arsitektur itu ada kepala lab. Terus yang kedua itu ketua prodi informatika. Di bawahnya juga ada ketua lab. Yang ketiga ketua prodi teknik sipil. Di bawahnya juga ada ketua lab. Yang keempat ketua prodi manajemen informatika. Di bawahnya juga ada ketua lab. Yang terakhir ketua prodi teknik mesin. Di bawahnya juga ada ketua lab. Terus di bagian tata usaha membawahi 4 bagian. Yang pertama ada bendahara, yang kedua ada subak administrasi akademik, yang ketiga staf administrasi data, yang terakhir atau yang keempat staf umum dan perlengkapan. Untuk yang selanjutnya ada fasilitas. Fasilitas yang pertama adalah masjid, yang kedua kantin mahasiswa, yang ketiga lapangan basket, lapangan voli, dan lapangan badminton. Ada juga aula, serta dilengkapi dengan fasilitas internet atau wifi. Dan di ruang 2 ada ruang tata usaha, dan ruang yang paling atas yaitu lantai 3 adalah ruang untuk kuliah kegiatan mahasiswa, serta juga ada perpustakaan di sebelah ruang Pastikom. Ada juga laboratorium komputer untuk praktikum mahasiswa dari teknik ilmu komputer dan manajemen komputer. Ada juga laboratorium sipil dan laboratorium mesin. Kemudian yang terakhir studio arsitektur untuk kegiatan mahasiswa yang ada di jurusan arsitek. Kemudian ada juga tutorial yang akan dijelaskan oleh saudara Anugrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Nur Adri Kaspoto. Saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara membuat desain infografis. Yang pertama, step pertama kita bisa buka Corel Draw, terus kita buat rectangle untuk membuat kotak untuk dimasukkan desain ukuran backnya berapa. Selanjutnya step kedua kita pilih point line tool, kita buat
garis titik-titik. Yang selanjutnya, step ketiga, kita klik file dan klik open menu, karena kita akan menampilkan logo Fasticom. Yang selanjutnya, step keempat, kita pilih resicle tool atau aturan sudut menjadi border untuk membuat kotak atau bagian. Untuk pembuatan kotak di sejarah Fasticom. Step kelima, kita pilih ellipse tool untuk pembuatan lingkaran berbasis horizontal. Selanjutnya, step ke-6, kita pilih text tool karena kita akan menulis atau mengetik nama-nama fakultas, pemimpin fakultas, dan dosen-dosen, karena banyak yang harus kita ketik di text tool tersebut. Selanjutnya, step ke-7, kita pilih resicle tool untuk membuat bagan pemimpin dan staff dan prodi di bagian dalam resicle tool tersebut. Selanjutnya, step ke-8, kita buat struktur bagan yang menampilkan seperti gambar tersebut. Kita buat menggunakan resicle tool untuk membuatan kotak-kotak atau kolom bagan struktur. Selanjutnya, kita buat garis menggunakan point line tool untuk membuat garis bagan struktur tersebut, karena struktur itu ya bagan tersambung lah. Selanjutnya, step ke-9, kita mendesain gambar kuliah teknologi plus ngaji dan Fasticom Unsik aja. Kita menggunakan text tool dan resicle tool yang kombinasi. Kita bisa lihat seperti inilah desain yang saya buat tersebut. Oke, selanjutnya kita rapikan dulu teks-teks yang ada, kita atur ulang. Selanjutnya, kalau desain sudah selesai semua, kita ekspor menjadi JPG atau PNG. Kita klik aja Ctrl E atau kita klik di atas ada tulisan klik ekspor. Selanjutnya, setelah kita masuk atau kita klik Ctrl E, selanjutnya kita masukkan nama JPG atau PNG itu untuk mengekspor ke folder. Kita tulis aja. Selanjutnya, kita udah masuk di menu ekspor. Kita udah tinggal klik OK ada, otomatis udah desain sudah menjadi JPG atau PNG. Selanjutnya, kita bisa dilihat di menu di folder yang tadi kita buat ekspor atau menyimpan, dan hasilnya sudah kita bisa lihat. Sekian tutorial dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah penjelasan dari kelompok kami, dimulai dari sejarah berdirinya Fasticom, visi misi Fasticom, program studi, dan tadi juga ada langkah-langkah
tutorial desain infografis. Nah, apabila saudara ingin bertanya, bisa hubungi kami atau bisa nanti kan ini akan diupload di channel YouTube Mas Ihsan. Jadi kalian bisa komentar di sana dan kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawabnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.